Salam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi afdalil adyan wa yubayyinu laha tariqatuha maktuban fil Qur'an. Walhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Rektor beserta seluruh wakil Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, para pengurus senat universitas, kemudian para dekan, wakil dekan, para guru besar, dan tentu yang kita sama-sama muliakan, para pengurus ormas-ormas keagamaan dari NU, Muhammadiyah, ormas-ormas Islam yang lain, dan ormas keagamaan yang lain pula. Tentu yang sama-sama kami cintai, kita banggakan, para mahasiswa. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur ya, pada malam ini kita bisa bermuajahah di dalam suasana keceriaan. Sekaligus juga saya mohon maaf, tadinya kami ingin lebih awal datang untuk melihat pemandangan view yang sangat indah di sore hari. Akan tetapi karena Presiden dengan Wakpres ada acara di Surabaya dan maka sesi saya juga mundur. Setelah itu begitu selesai turun dari mimbar langsung ke kampus ini. Jadi mohon maaf Bapak Ibu kalau saya agak terlambat. Saya tahu ini sudah hampir jam 9. Tapi man talabal ula syahiral layali, barang siapa yang menuntut ketinggian martabat, maka hendaklah banyak begadang di malam hari. Yang pasti kita di sini bukan main game, tapi insya Allah kita akan taqarrub ilaihi wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'ataka rabbuka maqama mahmuda. Cita-cita kita akan mencapai maqama mahmuda. Syaratnya adalah wa minal laili fatahajjad. Kita mudah-mudahan ini kita bertahajud ya. Bapak Ibu sekalian, terima kasih juga atas partisipasinya. Memang 100 hari ini sangat menentukan bagi penilaian kinerja para menteri. Tapi saya tidak pernah peduli apakah mau diukur atau enggak. Yang penting kita bekerja ya. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Ya, saya kok belum merasa berlari, baru memulai tapi kok sudah dapat semua lembaga survei yang ada 4 ya menempatkan Menteri Agama sebagai nilai tertinggi di dalam kinerja. Bahkan kalau hanya satu, jangan-jangan Pak Menteri membayar kali lembaga surveinya itu. Tapi lembaga-lembaga kredibel 4-4-nya termasuk Kompas itu ya. Nah itu semuanya bukan karena saya, tapi karena pengertian, understanding dan sekaligus
pemahaman yang sangat dalam dari teman-teman semuanya ya. Karena Kementerian Agama ini kan vertikal ya. Termasuk tentunya UIN Malang di situ ada. Bapak Ibu, ada dua isu besar yang kami coba untuk dialogkan kepada umat dan masyarakat kita di Indonesia, Kementerian Agama ini. Bagi saya, Kementerian Agama itu bukan kementerian biasa. Yang kementerian lain boleh dihapus, boleh diganti nama. Tetapi Kementerian Agama itu adalah hasil negosiasi politik tingkat tinggi pada masa itu. Ya. Piagam Jakarta yang sudah disepakati, kewajiban dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, sudah dianggap nggak ada masalah. Menjelang dideklarasikan proklamasi, diproklamirkan kemerdekaan itu, ada sekelompok sebetulnya kecil dari Indonesia Timur, dari Maluku, dari Ambon, merasa kami tidak terwadahi dengan nomenklatur itu. Ya, gimana lagi? Nah, disinilah kebesaran jiwanya para founding fathers kita. Barangkali terinspirasi dengan perjanjian Hudaybiyah. Dalam hadis Bukhari, kalau kita baca di dalam syarah Ibnu Hajar Al-Asqalani, di situ kan hadisnya 2 halaman tuh. Hadisnya Suhail tentang perjanjian Hudaybiyah. Mungkin itu yang membuat para ulama kita yang hadir juga pada waktu itu, sehingga mau menerima tawaran, permintaan jalan keluar yang disampaikan oleh ulama dari Maluku itu. Maka penggantinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ada yang enggak setuju, tapi karena yang ngomong itu adalah Kiai almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Hashim Asy'ari, ya udah enggak apa-apa. Kelompok nasionalis pada waktu itu enggak ngomong, ini bagaimana mungkin bisa diterima. Ternyata yang bicara itu adalah justru representasi dari umat Islam. Kakeknya Gus Dur, kakek kita semua juga tentunya, kakek intelektual kita kan. Enggak apa-apa, maka digantilah ketuhanan yang Maha Esa. Itu ada ilham yang besar di situ, Bapak Ibu. Saya enggak bisa bayangkan kalau seandainya itu yang kita pertahankan. Jangan-jangan persoalan konseptual kita belum selesai sampai hari ini di sini. Ya. Saya secara pribadi, dan kita bisa beda pendapat, ya, ini dunia akademik nih. Ya, seandainya nomenklatur Piagam Jakarta itu dipertahankan, barangkali belum selancar ini kita membangun negeri ini. Tapi dengan ketuhanan yang Maha Esa, maka semua jadi adem. Agama lain pun juga setuju. Internal umat Islam pun juga setuju. Ya, karena waktu itu kan sedang tegang-tegangnya tuh. Apakah ini negara Islam? Kita punya hak 90% kan? Ataukah Islam itu sebagai agama official, pemimpin agama di negeri ini seperti di Malaysia kan? Malaysia itu umat Islamnya cuma 60%, tapi Islam sebagai agama officialnya itu. Nah, atau negara apa? Akhirnya disepakati bahwa kita bukan negara Islam, bukan juga agama Islam itu bukan juga agama official, tetapi adalah negara Pancasila. Pancasila itu mengemuka, dan bisa bayangkan kalau syariat Islam di situ, apakah menurut NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Persis, kan masing-masing punya pemahaman. Itu dari segi mazhab fikihnya. Belum lagi kalau kita lihat nanti mazhab teologinya. Nah, apakah itu Jabariyah, Asy'ari, atau Maturidi? Apakah Maturidi Bukhara atau Maturidi Samarkand?
atau Mu'tazilah atau ada yang lain. Tapi itu menjadi hilang karena adanya umbrella elastis yang namanya Pancasila. Negara-negara Islam datang ke Indonesia mesti dibanding. Apa resepnya Indonesia dari Sabang sampai Merauke begitu luasnya, tapi kok bisa mempersembahkan negara paling rukun di dunia ini. Tidak ada negara seplural Indonesia di kolom langit ini seperti Indonesia. 15.000 lebih pulau, 700 bahasa lokal tidak saling memahami satu sama lain. Etniknya lebih dari 1.000. Waktunya Indonesia bagian timur, barat, dan tengah. Nah, warna kulitnya pun juga beda. Kalau kita terbang dari Merauke sampai ke Sabang itu kurang lebih 9 jam. Sama kalau kita terbang dari Istanbul ke London, 19 negara tuh. Inilah Indonesia. Jadi ada anugerah besar dari Tuhan yang Maha Kuasa pada waktu itu. Inspirasi cerdas apa yang mengilhami para pendiri bangsa kita mau merubah Piagam Jakarta menjadi Pancasila. Padahal waktu itu kan sudah disetujui juga oleh kelompok minoritas Kristen. Ada Maramis di situ kan. Udah. Kelompok nasionalis itu diam-diam aja. Karena itu sudah disetujui oleh para ulama. Nggak ada masalah. Nah, tapi kompensasinya adalah kehadiran Kementerian Agama yang akan mengurus umat Islam secara spesifik karena memang konsekuensinya sebagai penghuni mayoritas Republik ini. Maka itu sejarah ini harus diberi pengertian kepada generasi muda kita supaya nanti eksistensi Kementerian Agama itu jangan disamakan dengan kementerian lain. Ya. Sekarang terjadi perampingan Kementerian Agama. Dirjen Peradilan Agamanya, Pengadilan Agama dulu di Kementerian Agama, sekarang pindah ke Mahkamah Agung. BRIN, penelitian Litbang, sekarang pindah ke BRIN. Nggak ada kaitannya lagi dengan Kementerian Agama. Jaminan produk halal sudah mandiri, sudah nggak terkait lagi dengan Kementerian Agama. BPKH, dana haji, udah lepas manajemennya tersendiri. Kemudian juga BPH. Nah, sementara ini masih dilakukan oleh Kementerian Agama. BPH itu masih bersifat pendukung. Sebagian dunia pendidikan kita juga sudah nyebrang sebetulnya ke Dikdasmen untuk pendidikan umumnya dan Ristekdikti untuk pendidikan tingginya. Akreditasinya semua di bawah Kementerian Diknas itu. Jadi yang kita tangani praktis adalah kebimasan dan pesantren perguruan tinggi agama Islam. Nah, jadi Kementerian Agama ini sudah sangat ramping. Jangan-jangan dirampingkan lagi kayak orang diet. Karena over diet itu nanti itu nggak bisa berdiri. Nah, jadi kita harus punya arah ke depan, ya punya komitmen. Ingat para pendahulu bangsa kita dulu. Tantangan kita di Kementerian Agama adalah mungkin kita tidak profesional dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan itu, maka itu terpaksa pemerintah mengalihkan menjadi sebuah lembaga baru yang lebih profesional. Karena itu saya mengajak kepada teman-teman semuanya, termasuk di lingkungan UIN yang merupakan masih bagian Kementerian Agama, mari kita bekerja secara profesional. Pekerjaan profesional itu kita mencontoh sifat-sifat Tuhan. Takhallaqu bi akhlaqillah. Contohilah akhlaknya Tuhan. Tuhan Allah sendiri itu tidak pernah mengerjakan pekerjaannya satu kali kan. Tidak jatuh sehelai daun dari tangkainya, melainkan sudah tercatat di dalam Lauhul Mahfuz. Jadi blueprint kita di Lauhul Mahfuz itu ada. Tuhan saja punya blueprint. Jadi kalau kita tiba masa tiba akal baru berbuat, maka itu kita tidak profesional. Wajar kalau nanti dipreteli
bidang-bidangnya Kementerian Agama itu. Kita tidak ingin seperti itu, maka itu intinya Kementerian Agama yang bertahan sekarang ini. Mari kita tangani, kerjakan secara sungguh-sungguh dan profesional. Ya. Bapak Ibu sekalian, ukuran keberhasilan Kementerian Agama, termasuk UIN, bukan diukur dari ukuran-ukuran formal birokrasi. Misalnya wajar tanpa pengecualian, WTP. Juga bukan diukur dengan megahnya kampusnya seperti yang ada sekarang di Malang ini. Peringkat dunia internasionalnya, hemat saya itu bagus juga ya, tetapi itu ada kriteria yang lebih penting dari itu semua. Apa itu? Bagi saya pribadi, kita bisa beda pendapat, nggak apa-apa. Semakin berjarak umat itu dengan agamanya, maka semakin gagal Kementerian Agama. Tapi semakin menyatu umat itu dengan agamanya, maka semakin sukses Kementerian Agama itu sendiri. Sukses UIN itu. Nah sekarang mari kita lihat masyarakat kita. Apa yang dikatakan oleh agama dan apa yang dilakukan oleh umatnya. Sama enggak? Simetris enggak? Jangan-jangan agamanya belok kanan, umatnya belok kiri. Ya. Sebesar apapun anggaran yang kita habiskan, tapi kalau tidak berbanding lurus dengan kualitas moral yang dihasilkan, maka itu juga belum sepenuhnya berhasil. Maka itu saya minta kepada Sivitas Akademika UIN Malang ini, jangan terkecoh dengan kriteria-kriteria formal, itu bisa meninabobokan kita. Apakah berbanding lurus dengan dana yang kita keluarkan, pembangunan fisiknya megah, dengan perilaku komunitas akademik kita di sini? Jangan-jangan sedemikian besar biaya yang kita keluarkan, tapi mahasiswa kita di sana kumpul kebo. Iya. Jangan-jangan mereka melakukan apapun yang mereka akan lakukan mengikuti nafsunya. Jadi kampus sebagai pengendali hawa nafsu, Kementerian Agama sebagai pengendali hawa nafsu, itu tidak mempan. Berarti kita sebetulnya belum bisa disebut berhasil. Maka itu standar kita Kementerian Agama itu harus melebihi kementerian lain dan apalagi kampus UIN ini. UIN itu bukan lembaga pendidikan akademik murni. Harus kita sadari loh Bapak Ibu. Ada kata I di situ itu. Kalau Brawijaya, enak tuh. Bisa bermanuver kanan kiri. Karena nggak ada predikat I di sampingnya. Universitas Brawijaya. Pure akademik dijadikan standar, itu pasti dapat. Kalau UIN, Universitas Islam, ya, Malang, Maulana Malik Ibrahim lagi ada lagi di situ, kan double tuh. Itu beban loh itu. Apakah sesuai dengan Islam mahasiswa yang kita akan order? Apakah sesuai dengan perilaku Syekhul Karim Maulana Malik Ibrahim atau enggak? Ya. Jangan hanya kita minjam namanya, tetapi itu formalitas. Tapi seberapa besar kita mengartikulasikan, mengaktualisasikan ya akhlakul karimahnya, al-maghfurlah itu. Jadi saya mohon kita jangan terlalu cepat bangga, puas. Tapi kita tetap juga harus melakukan seperti apa yang kita lakukan di UI Malang ini. Karena itu juga kita juga kan separuh program kita itu adalah dakwah, separuh itu dunia akademik. Jadi ini bukan lembaga akademik murni. Para dosen bukan hanya diminta untuk mengajar secara akademik, tapi dia juga harus berdakwah. Lain metodologi dakwah, lain metodologi dunia akademik.
Dua-duanya harus kita kuasai. Otomatis juga mahasiswanya tidak hanya untuk menargetkan target-target prestasi intelektual, tapi juga harus mengejar apa yang disebut dengan target-target kearifan. Jadi ilmu dan ma'rifah harus paralel di UI Malang. Ilmu ialah pengetahuan yang diperoleh melalui olah nalar, sedangkan ma'rifah ialah pengetahuan yang diperoleh melalui olah batin. Harus berbanding lurus nih. Semua orang arif itu pintar, tapi tidak semua orang pintar itu arif. Dan jangan bangga dengan predikat keilmuan. Wa ma utitum minal ilm illa qalil. Tapi cermin kita yang lain adalah al-hikmah. Yu'til hikmata man yasha' wa may yu'til hikmah faqad utiya khairan katsiran, unlimited, tanpa batas. Ya. Metodologinya mencari hikmah, Syiah menyebutnya irfan, Sunni menyebutnya ma'rifah, bimakna wahid itu. Irfan dan ma'rifah. Metodologi mencari ma'rifah atau irfan itu beda atau tidak identik dengan metodologi yang digunakan untuk mendapatkan ilmu. Ya. Ilmu mengandalkan otak kiri, sedangkan ma'rifah mengandalkan otak kanan. Dan jangan memandang enteng otak kanan itu. Itulah yang menyelamatkan anak manusia 3.500 tahun sebelum 50 tahun terakhir ini muncul apa yang disebut dengan era IT. Dahulu kala, Bapak Ibu, tidak ada kecanggihan primitif tradisional masyarakat kita, tapi tetap bertahan hidupnya. Belum tentu mereka itu tidak lebih bahagia dengan kita. Dia nggak punya BMW itu, kuda. Dia nggak punya rumah ber-AC. Jangan-jangan mereka lebih bahagia dari kita. Ya. Bagaimana mereka mempertahankan hidupnya itu? Dia sangat tergantung dengan persahabatannya dengan alam semesta. Ya. Tidak perlu laboratorium seperti kita di sini lengkap tuh labnya. Saya tadi mengunjungi labnya UIN Surabaya, kedokterannya. Luar biasa. Masyarakat tradisional primitif dulu nggak ada labnya seperti itu, nggak ada mikroskopnya tuh. Ya. Tapi untuk apa itu IT itu? Untuk memahami hakikat alam ini secara akademik, secara saintifik. Dahulu nenek moyang kita, dia tidak perlu pakai lab untuk memahami apakah ini cocok benih ini saya tanam di sini atau enggak. Seperti Fakultas Pertanian itu. Cukup mengambil tanah, mengambil benih, cium tanahnya, cium benihnya. Ini kayaknya nggak cocok di sini. Persahabatannya dengan alam semesta. Jadi alam itu membuka rahasianya kepada manusia primitif tanpa harus menggunakan IT. Tapi masyarakat modern yang mengandalkan otak kirinya ini serba tergantung dengan dunia IT. Ya. Padahal itu sering bohong. Kenapa? Alam itu menutup dirinya. Nggak ada hujan hari ini, banjir. Iya kan? Wah, ini cuaca hujan deras hari ini, kering. Kita dipermainkan oleh alam. Orang tua kita dulu tidak pernah dipermainkan oleh alam karena menganggap alam dengan manusia itu bagian tak terpisahkan dari alam itu sendiri. Nah, kita sekarang ini, anak manusia modern ini, seolah-olah manusia dengan Tuhan itu co-creator. Sedangkan alam semesta ini adalah yang menjadi objek. Bahkan kesombongan manusia, seolah-olah dirinya bukan alam, yang alam ialah segala sesuatu selain manusia.
akhirnya bisa dijadikan objek apapun. Kalau manusia primitif, ya jangan pakai primitif, manusia tradisional yang dulu, itu nggak pernah menjadikan alam itu only object, tapi object and subject sekaligus. Jadi mempertahankan hidupnya 3.500 tahun. Nah, sebelum pergi merantau, melaut, dia melihat semua sahabatnya. Jadi alam itu yang membuka dirinya sendiri. Kenapa? Karena ada sistem persahabatan yang mereka bangun. Ya. Inilah yang diungkap oleh beberapa buku. Ada 3 buku yang sangat bagus ya. Ekofeminim, Ekoteologi, dan ada lagi Sacred Nature dari Charles Armstrong itu kan. Jadi mari teman-teman, jangan puas terhadap apa yang kita capai. Jangan-jangan itu juga justru belum menjawab hati nurani kita. Ya. Mari kita bersahabat dengan alam dan juga mari bersahabat dengan IT kita. Saya kira dua-duanya itu. Jangan mentah-mentah menjadi manusia modern, tetapi alam sudah tidak mau bersahabat lagi. Maka itu kita akan memperkenalkan apa yang disebut dengan green teologi, atau biasa disebut dengan ekoteologi, ekofeminis, dan seterusnya. Banyak namanya tuh, tapi saya memilih ekoteologi. Apa itu ekoteologi? Eko itu kealaman ini. Teologi kita itu tidak green. Ya. Perlu ada metodologi demasculinization of methodology. Ya. Kita ini over maskulin. Apa jadinya kalau manusia sebagai khalifah itu over maskulin? Begitu melihat hamparan, wah ini kalau ditanami kelapa sawit, ini 30.000 hektar. Banyak sekali uang nih. Kalau ditebang satu persatu, mahal biayanya. Terbangkan jargon berapa jargon itu helikopter, lemparkan korek. Dalam tempo sehari 30.000 hektar bisa habis. Langsung ditanami kelapa sawit. Jadi hitung bulan, hitung tahun sudah bisa diekspor. Tapi tidak pernah berpikir berapa juta burung-burung beranak pinak turun-temurun di situ. Berapa juta ya binatang-binatang lain yang beranak pinak di tempat itu. Ekosistem rusak. Tumbuh-tumbuhan habis. Ganti kelapa sawit. Kelapa sawitnya diekspor ke luar negeri. Uangnya nggak pulang ke Indonesia, kecuali bayar ongkos tukangnya aja. Siapa mereka itu? Yang punya puluhan ribu hektar itu. Apakah bisa dicari jejaknya? Apakah nenek moyangnya ada terbaring di Taman Makam Pahlawan atau enggak? Nenek moyang kita kan banyak terbaring di Taman Makam Pahlawan. Kemudian jadi penonton. Jadi nasionalisme juga harus diperkuat. Jangan melihat pendidikan dalam satu kacamata kuda ya. Ini yang kita harus lakukan, targetnya mahasiswa kita. Lihat holistik history kita itu seperti apa. Jangan-jangan kita akan memperkaya orang kaya. Tidak peduli terhadap orang miskin. Jadi yang kita akan cetak itu adalah intelektual atau cendekiawan. Saya ulangi, yang kita akan cetak itu bukan ilmuwan. Ingatkan Bapak Ibu, lahirnya ICMI itu di mana? Di Malang. Dulu ada perdebatan luar biasa. Ikatan Ilmuwan Muslim ditolak. Ilmuwan itu hanya pintar untuk dirinya sendiri, tapi tidak ada resonansinya dalam masyarakat. Kalau begitu intelektual. Ikatan Intelektual Muslim ditolak juga.
Karena itu artinya masih sangat, dimensi sosialnya sangat kecil. Akhirnya disepakati ikatan cendekiawan Muslim. Cendekiawan itu bukan hanya pinter, bukan hanya untuk dimanfaatkan tetangganya dan koleganya, kliknya, tapi for all society di Indonesia ini. Maka itu cendekiawan. Jadi apakah yang kita akan cetak ini ilmuwan, intelektual, atau cendekiawan? Ulama kita itu cendekiawan, not only ilmuwan. Ya, buktinya. Ya. Pak Kiai, santrinya sakit perut, tengah malam itu langsung dia tahu, kenapa nak sakit perut Kiai. Di sekolah, 1 minggu muridnya meninggal karena kecelakaan balap-balapan itu. Baru dia tahu kalau muridnya meninggal. Enggak ada hubungan silaturahim secara mendasar antara kepala sekolah dengan murid. Tapi kalau Kiai dengan santri, coba kita lihat. Aku nggak bisa bayar Kiai, udah nggak apa-apa, apa yang kami makan itu kamu makan. Tapi kalau di sekolah kamu coret, nggak bisa bayar SPP. Nah teman-teman, pingin sekali UIN Malang ini menjadi trendsetter, university Islam yang punya visi. Mau dibawa kemana mahasiswa kita nanti akan datang di UIN Malang ini? Apakah kita sudah punya visi? Umat Islam seperti apa yang kita akan cetak di UIN Malang ini? Liberal atau radikal, konservatif atau moderat? Itu bisa diorder di kurikulum. Nah, itu kami kembangkan sekarang kurikulum cinta. Bayangkan setiap guru agama mendeklarasikan agamanya yang paling benar. Agama lain itu sesat, bahkan najis. Apa jadinya kalau anak pelik stage umur 3-5 tahun didoktrin perbedaan apalagi kebencian? Yang terjadi adalah toleransi semu. Yang bukan toleransi itu mungkin hanya koeksistensi aja. Koeksistensi itu saya sering mendefinisikan, Anda di sana hidup, saya di sini hidup, kami di sini hidup, you di situ hidup, jangan saling mengganggu. Ya udah. Tapi begitu ada konflik, pecah. Tapi kalau toleransi yang sejati, Anda di sana, saya di sini, you di situ, selain tidak saling mengganggu, kita juga diikat. Elang vitalnya, benang merahnya itu adalah rasa cinta. Ukhuwah basyariyah. Kita sama-sama anak cucu Adam. Walaqad karamna bani Adam. Kita sama-sama anak cucunya Nabi Ibrahim yang punya keturunan namanya Musa, membawa agama Yahudi dan kitab Tauratnya. Anak cucunya Nabi Ibrahim juga membawa agama Nasrani melalui Nabi Isa, kitab sucinya Injil. Anak cucunya dari pihak Siti Hajar, Nabi Muhammad membawa Islam dan kitab sucinya Al-Quran. Jadi sepupu satu kali kita mereka sebetulnya. Maka itu Abrahamic religion itu lebih mudah mencari titik temunya daripada perbedaannya. Tapi kita seolah-olah dipaksa untuk mencari perbedaannya. Toleransi itu bukan harus menyamakan yang berbeda atau harus membedakan yang sama. Toleransi ialah membedakan yang harus berbeda, menyamakan yang harus sama. Lakum dinukum waliyadin. Nah, ini harus ada frameworknya, ada nomenklatur, ada apa ya istilahnya itu, ada patronnya, ada kriterianya itu. Izinkan saya bicara seperti ini di depan UIN Malang. Karena jangan sampai nanti kita terlalu jauh berekspektasi, tetapi ada sesuatu yang belum tercapai. Kalau ini bisa dilengkapi, maka sempurnalah UIN Malang itu. Ya. Di sini juga kita perlu melihat bagaimana mengupayakan UIN Malang ini seperti yang pernah digagas oleh Pak Imam. Ya. Udah lama saya tidak pernah ketemu sahabat saya tuh. Pohon keilmuan tuh.
Walaupun saya mungkin agak beda sedikit dengan beliau, tapi intinya sama lah. Saya tahu maksudnya apa yang dimaksud pohon keilmuan itu, tapi mungkin di ujungnya berbeda sedikit ya. Yang kita inginkan sebetulnya adalah integrasi keilmuan itu bukan ayatisasi matematik, ayatisasi biologi, kimia. Wah, mereka juga belajar Quran, bahasa Arab, menghafal Quran juga. Itu formalitas. Tapi filosofi di balik integrasi keilmuan itu harus ada. Ya, contohnya tidak perlu diayatisasi, tetapi filosofi pada setiap program studi itu ada Tuhannya, mengacu kepada satu simpul. Ya. Qul huwallahu ahad. 2 tambah 2 itu pasti 4. Jadi seberapa besar matematika ini memberikan direction terhadap cara kita memandang world view kita. Cara pandang kita itu bagaimana mengimplementasikan matematik itu, jurusan IPA itu. Kapan kita mengatakan 2 tambah 2 itu 6 bisa diatur kok itu tidak belajar matematik. Ada etiknya matematika itu. Ada filosofi behind the math itu sendiri. Di barat, teman-teman, dia nggak ada ayatnya tuh matematika itu. Tapi berpikir mereka tuh lurus. Coba kalau ada wawancara anak kecil itu lurus sekali logikanya, mantiknya tuh luar biasa. Kita terlalu banyak alternatifnya. Kebenaran itu berganda. Ya. Jadi matematikanya lain, cara berpikirnya enggak matematis. Ada yang salah dalam konsep pengajaran matematika kita itu. Ya. Dia dosen matematik, tapi korupsi. Berarti menyimpan dari 2 tambah 2 itu kan. Harusnya konsisten. 2 tambah 2, 4. Itu kalau 2 tambah 2 sama dengan 6, itu gelisah itu. Masa saya mentolerir ketidakbenaran ini? Matematikawan sejati, dia enggak mau ngambil yang bukan punyanya, karena itu bukan 2 tambah 2, 4. Nah. Dan kita harus belajar sains juga. Sains itu tidak perlu kita tambahin ayat. Ya. Tapi boleh juga sih ya, referensi gitu ya, memperbanyak referensi. Enggak dosa kok, malah lebih bagus ya. Tapi hemat saya bukan itu yang intinya itu. Integrasi keilmuan itu bukan nempel-nempel ayat hadis pada sebuah teori. Tapi penghayatannya itu harus ada. Ya. Ya. Saya waktu masih di Makassar dulu pernah menjadi ketua asosiasi guru-guru IPA. Jadi tahulah biologi, kimia, fisika dan seterusnya. Saya nggak tahu, saya dari pondok pesantren, tapi hobi saya itu belajar itu. Ya. Dan kemudian saya menjadi pembantu dekan buah Fakultas Pertanian. Jadi mengelola laboratorium, membersihkan alat-alat segala macam itu. Jadi di situ saya tahu, oh ini fungsinya apa alat-alat ini. Dan itu hobi. Ya. Jadi mikroskop pengintip ini ada daun, masukkan. Ikut juga kuliah dengan anak-anak mahasiswa itu, ikut menjadi pendengar aktif karena hobi kan. Oh itu namanya klorofil. Klorofil ini yang sangat bermanfaat untuk kehidupan umat manusia ini. Ya. Zat hijau daun kan. Ternyata zat hijau daun itu tidak hanya terletak pada daunnya. Ada juga di kulitnya, di batangnya, bahkan di buahnya, akarnya juga ada unsur kloronya itu, unsur hijaunya.
Maka itu dibantahlah ilmuwan Australia itu bahwa yang dimaksud itu klorofil itu salah. Karena zat kloro itu bukan hanya pada daun, tapi keseluruhan pohon itu ada kloronya. Jadi yang benar itu adalah zat hijau pohon. Maka itu surah Yasin, alladzi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun. Alladzi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdari nara. Ya, Allah yang menciptakan zat hijau daun. Mana yang benar, zat hijau pohon atau zat hijau daun? Lab mengatakan zat hijau pohon, berarti Quran benar kan? Cuman pengertian kita di pondok pesantren itu kayu bakar dipakai memasak. Jadi rearticulation of Quran itu perlu. Nah inilah tantangan kita di UI Malang nih. Bagaimana membaca ulang ya ayat-ayat itu. Jadi jurusan agama juga harus tahu sains. Dan jurusan sains juga harus tahu agama. Jadi integrasinya di situ itu mungkin. Ya. Hanya Allah yang tahu maafi butuni, apa yang ada dalam kandungan ibu. Coba lihat tafsir Mu'tabarah itu. Hanya Allah yang tahu jenis kelamin apa yang ada dalam kandungan ibu. Tapi USG monitor itu, Bapak ini selamat ya, anaknya laki-laki. Ya, saya ingat waktu anak pertama saya itu, mana? Karena saya teman dokter itu, ini loh, ini biji-bijinya nih. Oh iya. Jadi saya ingat ayat itu. Hanya Allah yang tahu. Akhirnya pulang ke rumah, apa? Saya salah baca ya. Saya ingat saya di pondok pesantren, hanya Allah yang tahu jenis kelamin apa, laki-laki atau perempuan atau bencong atau khunsa ya, yang dalam kandungannya itu. Oh, saya lihat ayatnya. Ternyata ayatnya itu Allahu a'lamu ma fi butuni ummahat. Hanya Allah yang tahu apa yang ada dalam rahim. Tidak disebutkan jenis kelamin. Jenis kelamin itu tafsirnya ayat itu. Jadi hati-hati, lain Quran, lain tafsir. Nah kita di Indonesia kadang-kadang apa kata kiai, kalau mengutip ayat itu paling benar. Maka itu otonomi keilmuan kita juga harus ada di Malang. Kita tidak mengurangi respek kita kepada kiai, tapi kita juga harus tahu bahwa kita kemandirian keilmuannya juga harus ada. Belum tentu apa yang disampaikan kiai itu benar secara sains. Ya, jangan terus sami'na wa ta'na. Jadi ada unsur kritis di situ. Nah, jadi teman-teman, inilah yang saya maksudkan dengan integrasi keilmuan. Jadi UI Malang ini, mari kita mencoba menciptakan konsep integrasi keilmuan yang sejati. Imajinasi saya tuh kalau bicara tentang integrasi keilmuan, seperti di abad pertengahan tuh. Ya ada di situ. Contoh yang paling konkret ini, Ibn Rushd. Ya. Di pagi hari dia dokter spesialis. Kitab Tibnya itu 20 jilid tuh. Ensiklopedia kedokteran. Di siang hari dia seorang filosof menulis syarah Plato dan rivalnya Aristoteles. Enggak mungkin bisa menulis syarah kalau enggak memahami bukunya kan. Menulis satu buku mengkritik guru tidak langsungnya Kitab Tahafutul Falasifahnya Imam Al-Ghazali kan. Saya pertama baca buku Tahafutul Falasifah itu, Masya Allah, ada orang seperti Al-Ghazali ya. Pingin sekali secerdas Imam Al-Ghazali. Tidak ada satu kata yang tidak punya makna yang sangat dalam. Itu memang karya-karya logiknya Imam Al-Ghazali itu. Mengkritik ulama filsafat. Tidak mungkin kita bisa mengkritik ulama filsafat tanpa tahu filsafat kan? Tapi begitu terbit, begitu muncul buku yang kedua yang saya baca, Tahafut karangan Ibn Rushd. Ya Allah, mana yang benar ya? Jadi kita kenyang dari pihak ketiga ini kan. Imam Al-Ghazali mengatakan seperti ini, antitesanya adalah ini Ibn Rushd. Waduh, luar biasa. Nah. Di sore hari dia seorang qadhi menulis Bidayatul Mujtahid 2 jilid kan.
Saya terus terang tidak pernah menemukan suatu buku perbandingan mazhab sesistematis dengan Bidayatul Mujtahid, karya Ibn Rushd itu ya. Sampai ada mazhab kelima itu Syiah juga akan dikutip di situ kan. Enggak bisa kita bayangkan kalau penulisnya itu adalah seorang dokter. Di malam hari dia seorang sufi, Kitabul Hikam itu kan. Sufi sejati. Baca buku tasawufnya Ibn Rushd, kita lupa kalau dia seorang filosof. Lebih 1000 tahun yang lampau loh teman-teman. Di pagi hari dokter spesialis, di siang hari dia filosof, di sore hari fuqaha, malam hari dia sufi. Enggak ada laptop, enggak ada jaringan. Yang ngajarin siapa itu? Alangkah miskinnya seorang mahasiswa kalau gurunya hanya orang hidup. Itu ada pernyataan. Alangkah miskinnya seorang mahasiswa kalau gurunya hanya personal lecture. Tapi kita harus mampu belajar kepada impersonal lectures. Nah, kita lihat mahasiswa kita di Malang, UI Malang ini, gurunya siapa? Dosennya siapa? Kita itu ikut menguburkan ilmu laduni yang diabadikan dalam Al-Quran, min laduni ilman, ya kan? Ada enggak mahasiswa di sini mengutip dari mana referensinya? Tadi malam saya bermimpi, Pak. Lulus enggak itu? Pasti dosennya enggak meluluskan kan? Ya. Itu dosen yang enggak ngerti ilmu laduni. Mimpi dalam Al-Quran itu ada 5 macam loh Bapak Ibu. Ada mimpi al-hilm, ya betagul hilm itu kan, mimpi basah, penanda kedewasaan. Ada mimpi dalam arti manamat, ya. Inni arafil manami anni asbah kapandur mata tara qala if'al tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Itu tidur beneran, tetapi mimpi, itu mimpi beneran. Kalau kita menolak mimpi, berarti gugurlah wajibnya berkurban. Kan dalilnya kurban itu mimpi. Berani enggak menggugurkan? Ada yang ketiga, ru'yah. Ada tuh. Antara tidur dan tidak tidur, kalau dalam ilmu neurologi itu mungkin theta ya. Jadi adiknya alfa, jadi delta adiknya alfa, beta, alfa, theta. Beta itu 24 per second. Ya, alfa turun menjadi 12, delta itu kira-kira 6 sampai 7 per second. Kalau tidur itu 2,3. Ya. Nah, wahyu paling banyak turun ketika Nabi sedang dalam keadaan delta. Ya. Di Gua Hira, hampir semua kitab suci pada awal-awalnya itu turun di gua. Ya. Nah teman-teman, ada mimpi juga namanya ru'yah, itu tadi. Apa contohnya? Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Qala Nabi Yakub kepada anaknya, Nabi Musa, la taqsasur ru'ya, jangan ceritakan mimpimu. Ya. Itu dari Tuhan tuh. Yang keempat ada mimpi waqi'iyah, ada surah Al-Waqi'ah kan. Sebelum kejadian besok itu sudah ada divine knowledge-nya itu dari atas. Dalam ilmu tasawuf itu menurut Ibnu Arabi ada yang disebut dengan alam mithal. Ibnu Arabi atau Al-Ghazali menyebutnya alamul khayal. Alam mithal di atas itu ada penghuninya juga. Dan kalau orang bolak-balik turun naik salat Mi'raj itu, akhirnya lama-kelamaan bersahabat para penghuni itu. Malam-malam dia datang, jubah putih, ngajarkan. Itu yang ngajar, rahasia-rahasia itu. Asir di situ muncul. Coba kita lihat, ulama kita di Jawa Timur ini banyak sekali Bapak Ibu, cuma dia nggak mau ngomong aja. Ya. Guru mereka itu orang yang sudah wafat, Imam Syafi'i yang mendiktekan, Nabi Muhammad yang menjelaskan, Imam Al-Ghazali.
Syekh, ini banyak hadis nggak ada saya baca dalam Ihya Ulumuddin, apa di dalam kitab hadis, tapi muncul dikutip di Ihya Ulumuddin. Nah, ta'ala warat sini. Nak. Saya tidak pernah mengutip hadis saya tulis dalam Ihya tanpa saya konfirmasi kepada Nabi. Dia tulis Ihya Ulumuddin itu di atas menara masjid Damaskus, Syria. Per hari ini selalu 7 orang yang azan di masjid itu. Sejak zaman Al-Ghazali. Di situ di dalamnya ada sahabat yang dikuburkan kan. Ya. Itu dia. Saya tidak pernah mengutip sebuah hadis. Nah, kalau kita teliti, ada 240 hadis dalam Ihya Ulumuddin 4 jilid itu kan. Berarti 240 kali Al-Ghazali ketemu dengan Nabi. Berapa semester tuh? Penyakit kita kalau nggak masuk akal, kita tidak ada tempatnya dunia keilmuan. Padahal sekian lama ulama besar kita itu nggak punya laptop, tapi kok canggih banget. Ya. Ada nggak yang bisa menandingi? Tunjuklah profesor siapa di Malang ini sekaliber dengan Ibn Rushd. Baca Bidayatul Mujtahid. Satu saja bukunya itu susah itu. Nah inilah teman-teman. Kita jangan bangga dengan prestasi fisik yang kita miliki. We are nothing, nggak ada apa-apanya kita. Nah. Jadi penghuni alam mithal itu turun mengajar. Ya. Saya dulu nggak percaya gitu-gituan. Dulu saya di Mekil, Kanada. Saya tanyakan, ada nggak dosen-dosen itu nggak percaya tuh. Habis ngajar Quran, ya, makan siang, pakai babi, minum alkohol. Apa itu mengajarkan Quran sebagai kalamullah atau Quran sebagai kitabullah? Saya mohon kepada kita semua, UIN Malang itu jangan hanya disuguhkan pemahaman Al-Quran sebagai kitabullah, the book of God. Tapi bagaimana memahami Quran sebagai kalamullah, the speech of God. Yang tempatnya di mana? Alif Lam Mim, dzalikal kitab, those over there. Sana jauh tuh. Tapi terjemahannya mengatakan Quran ini. Quran ini, padahal di situ dzalika kan. Tuhan tidak mengatakan Alif Lam Mim, hadzal kitab. Kalau hadza iya, Quran ini kan. Coba terjemahan Kementerian Agamanya itu. Jadi menafikan hakikatnya ayat itu. Dzalika itu di langit sana itu. Siapa yang bisa mengakses langit? Hudal lil muttaqin. Hal antumul muttaqun? I don't know. Iya kan? Ada Quran sebagai kitabullah, hudal linnas. Jadi ada Quran hudal linnas, the book of God, itulah kitab Al-Quran sebagai kitabullah. Tapi the speech of God, kalamullah, itu di atas tempatnya. Yang bisa mengakses itu adalah al-muttaqun. Man humul muttaqun? Alladzina yu'minun bil ghaib wa yaqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Iya. Alladzina yunfiquna bis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaid wal 'afina 'anil nas. Itu yang bisa mengakses sana itu. Ya, enggak mungkin kalau kita kotor. Ya. Bersihkan di sini. Persoalannya bersih kotor itu kan terlalu fisik kita mendefinisikan. Ya kan? Jadi la yamassuhu illal mutahharun. Hu-nya di situ, siapa di situ? Apakah Quran sebagai kalamullah di atas atau Quran sebagai kitabullah di bawah ini? Ya ayyuhal muddatsir. Tuh. Apa artinya Kementerian Agama itu? Wahai Nabi yang berselimut, kum fa'anzir, berselimut ketiduran di situ. Bangunlah, bangunlah. Wa thiyabaka fatahhir. Bersihkanlah pakaiannya. Pertanyaan saya, apakah Nabi tukang tidur?
Apakah Nabi naik ke Gua Hira 6 bulan itu? Turun naik 6 bulan di Gua Hira itu. Apakah naik untuk istirahat? Atau kuliahnya di situ, kemudian diwisuda dengan Iqra oleh Jibril kan? Nah. Wa thiyabaka fatahhir, pakaianmu bersihkan. Mana tuhur di situ? Jadi apakah Nabi kumuh, orang yang paling neces pakaiannya pada masanya adalah Nabi Muhammad? Tapi kok kenapa disuruh bersihkan? Wa thiyabaka fatahhir. Kalau kita membersihkan baju Ibu, pakai apa? Deterjen. Tapi ayat berikutnya adalah warujza fahjur, jauhi dosa. Wala tamnun tastakthir, jangan melakukan amal karena ada maunya. Jangan memberikan ada maunya gitu ya. Nyogok. Jadi at-tuhur di situ, jangan-jangan yang dimaksud di situ bukan baju ini yang harus bersih. Badan ini adalah pakaiannya roh, pakaiannya jiwa, pakaiannya akal, pakaiannya dzauq. Cara membersihkannya warujza fahjur, jangan melakukan dosa. Jadi pemahaman ulang untuk ingin membaca dzalikal kitab itu memang perlu. Jadi ada 4 lapis Quran kan. Maka itu 4 kali juga Iqra diucapkan dalam Jibril itu kan. Ini bukan kuliah umum tapi sambutan loh ya. Tapi nggak apa-apa. Saya ingin mencintai betul dan berespektasi betul terhadap UIN Malang ini. Ya. Dengan cara melakukan reintegrasi keilmuan. Jangan memandang enteng ilmu laduni. Ini mau dibawa kemana Kementerian Agama kok pakai referensi ilmu laduni? Mengingkari ilmu laduni, mengingkari 22 ayat dalam surah Al-Kahfi. Ayat 60 sampai 82 coba baca. Wa idh qala Musa li fatahu la abraha hatta abluga majma'al bahraini. Ya. Berkata Nabi Musa, Profesor Musa kepada asistennya, saya tidak akan pernah berhenti mencari ilmu sampai aku menemukan perjumpaan 2 laut. Pemahaman kita 2 laut itu di Persia, perjumpaan laut timur dan barat itu kan ada airnya pun juga berwarna beda warnanya kan. Tapi satu-satunya tafsir yang saya baca di antara sekian puluh tafsir Ar-Razi yang dimaksud Majma'ul Bahrain di situ perjumpaan timur dan barat, perjumpaan epistemologi timur dan barat. Jadi walillahil masyriq wal maghrib itu bukan geografi sebetulnya. Ya. Al-Masyriq itu tempat munculnya matahari bercahaya. Al-Maghrib itu tempat tenggelamnya matahari. Kalau matahari tenggelam apa yang muncul? Kegelapan. Jangan memuja barat, itu maghrib. Jangan membenci timur, itu cahaya. Semua agama lahir di timur, tidak ada satupun agama lahir di barat. Memang di situ ada Plato, Socrates, Thales, Anaximandes, Demokritus. Tapi nggak ada agama. Coba. Agama Hindu 6.000 tahun sebelum Masehi itu. Buddha, Konghucu, Taoisme. Belakangan ada Yahudi, Nasrani, Islam, belahan timur. Di barat sana itu nggak ada. Maka itu Nabi utlubul ilma walau bisin. Kenapa bukan ke Amerika, bukan di Eropa? Harga Sin itu kan simbol timur itu kan. Walaupun orang Sindu antara di sana ada satu daerah Sindu ya, Sindunata itu Sind. Wah itu bukan Cina. Sin itu artinya Sin, bukan di tanah Cina. Tapi keramik yang menempel di Masjid Nabi itu ternyata keramik Cina pada dinasti Shang. Berarti yang dimaksudkan hadis Nabi itu besar kemungkinannya memang adalah Cina. Karena sudah ada pabrik kertas pada waktu itu ya. Dinasti Shang. Allahu a'lam. Jadi Bapak Ibu sekalian, kembali lagi bahwa Majma'ul Bahrain itu saya tidak akan pernah berhenti belajar sampai menjumpai Majma'ul Bahrain. Muara timur dan barat.
Nah disinilah Malang, perjumpaan timur dan barat. Disinilah Majma' al-Bahrain. Sebagian dosennya dari barat, sebagian timurnya dari timur tengah. Jadi welcome to Indonesia. Disinilah perjumpaan timur dan barat. Dan UI Malang harus menemukan itu. Ya. Alangkah miskinnya seorang mahasiswa kalau gurunya hanya dosen itu. Ya. Coba kita lihat. Gurunya Nabi Musa siapa? Surah Al-Qasas ayat 30. Gurunya pohon. Ya kan? Pengantin baru tuh mau pulang ke mertuanya, bapaknya Nabi Musa, ibunya. Ayo sayang, tunggu di sini, jangan turun ya. Ada perapian di bawah tuh. Siapa tahu di situ ada tanda-tanda kehidupan. Dia nyasar kan? Ya. Begitu turun, anybody here? Ada orang di sini? Gak ada. Udah naik ke atas. Istri saya menunggu di atas kok. Tiba-tiba, ayah Musa, hai Musa, diteriakin sama pohon. Ya, hai Musa, ana rabbukum, aku adalah Tuhanmu. Disitulah dia mendapatkan pencerahan Nabi Musa, pohon itu. Diambillah tangkainya, tangkai pohon itulah nanti dijadikan tongkat. Tongkat itu yang membelah lautan dan memakan ularnya tukang sihir. Di lembah Al-Buq'atil Mubarakah, jadi ada tempat yang suci teman-teman. Ini Buq'atil Mubarakah ini. Lembah yang penuh berkah. Kalau perlu fullkan di sini UI Malang. Ini Buq'atil Mubarakah, lembah yang penuh berkah. Ya. Jadi Quran itu juga mengenal istilah Feng Shui. Nah, ayat 30 ada beberapa ayat surah lain juga itu. Semua tempat itu ciptaan Allah, tapi tidak semua tempat itu berkah. Salat di depan Ka'bah berapa kali perbandingannya? 100.000 kali kan? Di Madinah 20.000 kali. Apakah semua tempat sama? No. Ada tempat mubarakah. Jadi jangan terlalu gampang membedakan orang lah. Belum baca mendalam ayatnya. Ya. Orang itu sebetulnya belum tentu musyrik. Itu disertasinya Profesor Baharudin Lopa. Menulis tentang nelayan Mandar. Ya. Jadi orang Mandar itu sebelum pergi melaut Sulawesi Barat ya, cemplungkan kakinya sampai lutut kira-kira 3-4 menit, dapat message, jangan melaut karena gelombangnya 2 meter lebih, bahaya. Tapi ini kan terang, iya di sini terang, tapi perubahan cuaca di dalam. Nasi bungkusnya dibawa pulang, istrinya, "Pak, kenapa pulang?" Ada pesan, tidak boleh melaut. Anak-anak muda yang nggak tahu adat istiadatnya laut seperti itu, nekat aja, terang kok di atas, perahunya kebalik, dianya hampir mati kan. Apakah orang Mandar musyrik? Bukan. Dia tidak menyembah laut, tapi itu bentuk persahabatannya dengan laut. Orang tua kita dulu kan bersahabat dengan alam. Sebelum menanam benih padi, lihat bintang 7 di situ. Oh, jangan dulu. Kalau terlalu cepat nanti kemakan tikus. Kalau terlalu lambat nanti kebanjiran. Jadi alam itu membuka dirinya kan. Nah kita sekarang serba canggih mengandalkan komputer. Tak kiri. Apa jadinya? Alam juga murka kan. Nah. Jadi mohon teman-teman dunia akademik kita itu jangan terlalu mempreteli ya aspek-aspek spiritual di dalamnya. Ya, ada kan ilmu huduri, ada ilmu husuli. Metodologi husuli dipakai di mana-mana. Hudurinya nggak ada tempatnya kan? Ya, jadi inilah. Lalu Nabi Musa apa yang terjadi? Ayo, udahlah, kita makan di sini. Maaf, Prof. Ya, ikan di ransel saya tadi itu berloncatan. Jadi ikan bakarnya itu berloncatan turun ke laut. Itu kata Quran kan.
Di mana? Iya, dekat sana batu itu. Ayo, di situ tempat yang kita cari itu. Datang di situ, nggak jadi makan kan Nabi Musa itu. Datang, oh ini dia, ada desa-desa kumuh di situ. Pak, saya cari orang ulama besar di sini. Nggak ada, salah alamat tuh nak. Nggak ada ulama di sini, nelayan kumuh semua. Ya. Dia curiga seseorang, Pak Tuan, saya ingin belajar. Aku nggak ada apa-apanya. Iya, tetangga-tetangga nggak ada, kita nelayan nggak ada sekolahannya di sini, Pak. Salah alamat mencari guru di sini. Tapi feelingnya Musa, ini kayak Pak Tuan. Pak Ki, izinkan saya belajar. Akhirnya, ya kalau memang belajar, tapi syaratnya jangan bertanya. Ya kan? Apa ayatnya itu? Al-Baqarah, surah Al-Kahfi itu. Ya, jangan bertanya. Kalau bertanya itu kan pakai akal kan. Jadi jangan pakai logika. Logika itu di level bawah. Kalau behind the logic, behind itulah metafisik itu di atas itu. Wah, jalan. Mau kemana Pak Tua ini? Padepokannya di mana ini? Ya, lewat ada perahu di pantai, dibolongin satu persatu. Maaf Pak Kiai, ini kenapa perahu tidak berdosa kok? Kamu bertanya lah. Ya maaf Kiai. Jalan, ujiannya lebih berat lagi kan. Ditemukan anak-anak TK bermain-main, dicekik lehernya mati seketika. Masya Allah, Pak Kiai, ini anak tidak berdosa kok dibunuh. Bertanya lagi kan. Perjanjian kita kan jangan bertanya, jangan pakai akal. Ya. Cuma pemahaman kita di pondok pesantren, membunuh anak kecil beneran. Padahal kalau kita pakai tafsir syari tidak seperti itu maknanya, pemahamannya kan. Nah terus, udah lain kali kalau saya bertanya, pecat saja di muridmu. Oke? Sampai satu perkampungan. Cari tumpangan. Pak boleh nggak kami numpang? Nggak ada. Di strangers kan orang nggak, tidak dikenal. Iya, udah nggak ada. Mari kita ke gubuk reok tadi itu. Kita bangun rumah ini. Jadi Nabi Musa ini, wah semangat. Disinilah aku akan diajari. Begitu selesai dibangun pada pokannya itu, mari kita tinggalkan tempat ini. Masya Allah, salah pilih guru saya ini orang gila ini. Udah menghabiskan waktu, energi, begitu selesai. Nah, pulang Nabi Khidir, udah kamu memang tidak termasuk orang yang sabar kan. Ya. Tapi sebelum kita pisah, saya ingin jelaskan, orang yang kita lubangi perahunya itu mencari kita sekarang. Ada orang baik untuk melubangi perahu kita, karena keesokan harinya raja yang zalim itu berkenduri di laut, merayakan ulang tahunnya, merampas semua perahu yang layak pakai. Anak kecil itu yang dibunuh, alhamdulillah untuk akan dia membunuh aku. Kalau saya jadi besar, aku penghuni neraka dan termasuk mengkafirkan orang lain, termasuk orang tuaku. Terima kasih Musa, aku tidak jadi masuk neraka. Kan? Kenapa ini kita bangun dan ditinggalkan? Di sini ada harta karun. 30 tahun akan datang baru tersingkap. Ini. Jadi udahlah, bengong Nabi Musa. Ternyata aku nggak ada apa-apanya. Jadi itulah Nabi Musa menemukan Majma'ul Bahrain. Nabi Musa juga menemukan tempat Buqatil Mubarakah. Inilah Buqatil Mubarakah. Dan selanjutnya di Madinah, sahabat itu ada hadisnya tuh. Sahabat Nabi, ya Rasulullah, di pinggir kota Madinah itu ada orang aneh. Kenapa? Masa salatnya menghadap ke pohon? Wah, ya lapor ke Rasulullah. Ciri-cirinya apa? Begini-begini orangnya seperti. Wah itu bukan orang biasa. Itu Nabi Khidir. Tolong balik sampaikan salam saya kepadanya. Ya. Suruh doakan saya menjadi sukses menjalankan misi kenabian saya. Balik. Assalamualaikum ya Syekh. Salamnya Rasulullah, Nabi kami. Beliau minta didoakan sukses menjalankan misi kenabiannya. Sudah berdoa, pergi dia, hilang dia. Apakah Khidir itu musyrik menyembah pohon?
Selama kita melihat pohon itu pohon, selama kita melihat ini banyak, itu dalam level sufi tingkat tinggi itu masih musyrik. Ketika kita sudah melihat yang banyak ini hanya satu, fa inna ma tuwallu fatamma wajhullah, itulah. Jadi kata Ibnu Arabi, teman-teman Kristen kita itu musyrik, salahnya sendiri. Kok kenapa membatasi hanya 3 Tuhan, padahal semuanya adalah Tuhan. Tajallinya Tuhan semuanya kan. Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian, jangan terlalu gampang memusyrikkan orang. Maka itu saya sering mengatakan, orang yang suka menyalahkan orang lain, kerjaannya cari kesalahan orang lain, sekalipun profesor. Kalau kerjaannya suka menyalahkan orang lain, itu masih harus belajar. Tapi kalau sudah mulai menyalahkan dirinya, introspeksi dirinya sendiri, astagfirullah, pantas semuanya hitam. Saya nggak sadar, saya pakai kacamata ribbon ini. Saya yang salah. Itu orang sudah sedang belajar. Tapi kalau tidak lagi menyalahkan orang lain, tidak juga menyalahkan dirinya sendiri, tapi diam-diam menyelesaikan persoalan tanpa menepuk dada, selesai belajarnya. Kenapa? Sudah menjadi arif. Orang arif tidak pernah mencari kambing hitam, kambing putih. Ya, dia. Ini yang kita akan lahirkan di UI Malang. Jadi mari kita menemukan ilmu laduni. Kurikulum ini perlu dirubah. Apa yang dimaksud kurikulum? Bukan bukan satuan mata pelajaran kita ajarkan. No. Kurikulum itu bahasa Yunani, itu artinya filosofi pendidikan. Itu apa? Nah, saya mohon betul teman-teman, mari kita semuanya sadar. Jangan puas. Jangan-jangan kan yang kita temukan itu bukan itu yang kita cari. Jangan-jangan ini baru sedikit yang kita temukan di antara sekian banyak yang harus kita temukan. Jangan puas dengan glamornya kampus yang mewah. Tapi di balik kemewahan ini, semakin besar tanggung jawabnya. Apakah kita mampu menghadirkan Tuhan di benak anak kita, anak mahasiswa kita? Nah inilah Bapak Ibu sekalian. Jadi Bismillahirrahmanirrahim kan kampusnya ini. Apa hakikatnya Bismillahirrahmanirrahim? Ada hadis Nabi kan, kama qala Nabi SAW, kalau seluruh kitab suci dikumpulkan, pemadatannya adalah Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur. Kalau surah Al-Fatihah itu dipadatkan, pemadatannya adalah Al-Quran dipadatkan 6.666 ayat, dipadatkan pemadatannya sab'ul matani surah Al-Fatihah. Kalau dipadatkan surah Al-Fatihah terletak pada ayat pertamanya. Kalau ayat pertamanya dipadatkan terletak kepada Ummul Asma, Ummahatul Asma, itu Ar-Rahmanir-Rahim. Enggak ada nama yang dipermanenkan Allah sebagai basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Enggak ada Bismillahirrahmanirrahim wal Jabbar dengan nama Allah yang Maha Pendendam dan Maha Pemaksa. Enggak ada tuh. Jadi rahmat-rahmaniyahnya mengalir pada diri kita sendiri. Apapun agamanya, apakah itu pohon, apakah langit dan bumi, mengalir dengan penuh kelembutan. Jangan membayangkan Tuhan itu penuh dengan perintah, penuh dengan larangannya. Dia sangat halus. Merasuk ke dalam siapapun. Dakhirun fil asya la bil mazajah. Masuk ke dalam segala sesuatu tapi tidak bercampur. Wa kharijun anha la bil muzajah. Keluar dari segala sesuatu tapi tidak terpisah. Itu yang kita cari. Kalau UI Malang saja nggak bisa menemukan, apatah lagi yang lain. Nah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, intinya Ar-Rahman-Rahim itu berasal dari satu akar kata kan, rahimah. Rahimah itu artinya apa? Cinta. Jadi kalau semua kitab suci itu disatukan menjadi hanya the only one word, hanya satu kata, maka kosakata itu adalah cinta. Jadi kalau ada orang yang mengajarkan agama tapi mengajarkan kebencian, itu bukan mengajarkan Quran. Kebalikannya Quran yang diajarkan. Kalau ada penafsiran yang menindas, kalau ada penafsiran mengajak kekerasan, itu harus ditolak. Karena bertentangan dengan substansi semua ajaran agama Tuhan.
Mari teman-teman semuanya terus mencari dan mencari. Jangan puas dengan apa yang kita temukan. Sebab di atas langit masih banyak langit. Di dalam kulit bawang masih ada kulit. Jangan-jangan kita salah. Ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.